Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah Masjid Baitul Muttaqin, kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada sesuatu pun yang kurang dalam diri kita. Berbagai macam nikmat, baik itu nikmat jasmania, terlebih lagi nikmat rohania, nikmat iman, nikmat Islam yang selalu menjadi penyemangat, selalu menjadi motivasi dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semua agama Islam, agama yang benar, yang memajukan peradaban kehidupan manusia. Sampai hari ini, di titik ini, kita berada di suatu zaman yang penuh dengan kemajuan, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kemajuan-kemajuan yang lainnya. Tetapi di balik itu semua tetap adab, perilaku, sikap, itulah yang paling utama. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, tentu kita semua perlu banyak belajar. Belajar dari siapapun itu, kapanpun itu, dan dimanapun, termasuk dari kisah-kisah para sahabat. Ada salah satu sahabat Nabi yang mungkin kurang terkenal, enggak terkenal, atau mungkin tidak sehebat sahabat-sahabat yang lain. Kalau yang kita ketahui mungkin Abu Bakar dengan kebijaksanaannya, sahabat Umar dengan keberaniannya, sahabat Utsman dengan kedermawanannya, sahabat Ali dengan kecerdasannya, sahabat Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya, yang berharap jadi orang miskin tetapi tidak pernah miskin, malah jadi orang kaya terus, Abdurrahman bin Auf itu. Nah, ada salah satu sahabat yang mungkin tidak terkenal, tidak sehebat sahabat-sahabat yang lain, tetapi Rasulullah begitu memuliakannya. Siapa itu? Namanya singkat dan mudah kita hafalkan, yakni seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini orang biasa, bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan orang hebat, tetapi memiliki sifat istiqomah yang luar biasa. Salah satu ciri khas yang melekat pada sahabat Sya'ban ini, beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Di suatu waktu ya, itu saat sholat subuh itu Rasulullah merasa kehilangan beliau. Yang biasanya Sya'ban ini
punya kebiasaan datang lebih awal, kemudian duduk di paling pojok. Ya mungkin seperti ini di pojok gitu mungkin seperti itu. Rutin kebiasaan Sya'ban. Nah, ini menjadi ciri khas beliau. Baik itu waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu datang lebih awal dan berada di pojok. Sampai Nabi Muhammad itu hafal kebiasaannya. Saat sholat subuh tidak kelihatan oleh Rasulullah. Ditunggu beberapa saat kok tidak datang. Akhirnya karena nunggu terlalu lama, maka sholat subuh dikerjakan karena takut khawatir kesiangan. Selesai sholat, Rasulullah itu bertanya pada sahabatnya, ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada yang tahu kabarnya Sya'ban? Tanya kabarnya Sya'ban, tidak ada yang tahu. Kemudian ditanya, ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Salah satu sahabat mengerti, tahu ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah datang ke rumah Sya'ban bersama sahabat tadi. Nah, inilah kemuliaan Sya'ban yang orang biasa, tetapi begitu dimuliakan Rasulullah sampai Rasulullah tanya keadaannya, tanya kabarnya, bahkan datang ke rumahnya. Maka datanglah Rasulullah bersama sahabat berkunjung ke rumahnya, diketuk rumah itu. Yang hadir, yang membukakan pintu seorang wanita, ternyata istri Sya'ban. Tanya oleh Rasulullah, bagaimana kabarnya Sya'ban? Di mana Sya'ban? Tiba-tiba perempuan itu menangis. Wahai Rasulullah, Sya'ban telah meninggal dunia. Semalam sudah dikuburkan. Sahabat yang lain dan Rasulullah kaget. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar kabarnya. Ternyata Sya'ban sudah meninggal. Istrinya tanya, wahai Rasulullah, saat Sya'ban sakaratul maut, beliau ini menyesal. Ada 3 kata penyesalan yang selalu dia ucapkan. Ini mungkin penyesalan, kalau biasanya kita memaknai penyesalan itu kan sesuatu yang jelek, kita getun itu mesti di belakang. Tapi penyesalan ini bisa kita jadikan contoh. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Sya'ban? Wahai Rasulullah, saat sakaratul maut, Sya'ban itu mengatakan, aduh kurang jauh, aduh kurang jauh, aduh kok yang lama, kok enggak yang baru, kok yang lama, aduh kok tidak semuanya, kok tidak semuanya. Mau meninggal, bukannya mengatakan kalimat tauhid, tetapi apa? Mengatakan kok kurang jauh, kok kurang banyak, ya, kok enggak semuanya. Ada apa ini? Nah, inilah yang bisa kita jadikan contoh. Di dalam surat Al-Qaf ayat 22, Nabi menerima wahyu ini dan membacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Sungguh kalian semua telah lalai, tetapi pada hari ini dibukakan mata batin, maka pada hari itu penglihatanmu begitu amat tajam. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, dijelaskan dan menjadi penghibur bagi istri Sya'ban. Setelah dijelaskan, dibacakan ayat ini, bukan sedih tetapi malah menangis. Menangis bukan karena sedih, tetapi menangis bangga dengan amal perbuatan Sya'ban. Bagaimana bisa menangis bangga, seneng punya suami seperti Sya'ban? Ternyata kebiasaan Sya'ban itu dalam riwayat itu dijelaskan, konon antara masjid dan rumahnya itu ketika melakukan perjalanan itu kurang lebih 1 jam. Zaman dulu jalan mungkin 1 jam lebih sudah jauh. Nah, kita
Siapa yang mau ke masjid jalan kaki melaku sak jam? Zaman sekarang nggak ada. Sopo sing gelem? Apalagi zaman sekarang punya kendaraan. Nah, Sya'ban ini punya kebiasaan hadir ke masjid lebih awal, selalu berada di pojok, maka itulah balasan diperlihatkan oleh Allah saat sakaratul maut. Kok kurang jauh? Melaku sak jam yang kurang aduh. Ditunjukkan balasannya kenikmatan yang luar biasa. Inilah pahala balasan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Kata Sya'ban melaku sak jam itu kurang adoh, kurang jauh jalan kaki. Maka nikmat inilah, balasan inilah yang didapatkan oleh Sya'ban. Di dunia mungkin dia lupa, lalai, tetapi saat sakaratul maut mata itu diperlihatkan. Fabasyaruka yaumal hadid, ketika sakaratul maut mata batin kita ini akan melihat balasan apa yang akan kita terima. Jadi Sya'ban itu menyesal, jalan kaki sak jam itu menyesal, kurang adoh, kurang jauh. Nah, ini jadi pembelajaran kita. Maka ada ungkapan ya, bagi seorang laki-laki sungguh perjalanan paling jauh itu adalah perjalanan ke masjid. Karena apa? Godaannya berat. Belum lagi diganggu dengan kesibukan berbagai macam pekerjaan. Maka perjalanan paling jauh itu adalah perjalanan ke masjid. Kadang-kadang masjidnya sudah terlihat, tetapi saat perjalanan itu terasa berat. Inilah godaannya. Tetapi saat sakaratul maut ditampakkan, ini menjadi nikmat yang luar biasa. Penyesalan yang kedua, Sya'ban. Kok yang lama? Kok yang lama? Nah, di suatu hari saat pergi ke masjid, saat hujan, Sya'ban ini kan memakai baju double, rangkepan lah misalnya. Yang bagus dipakai untuk daleman, yang agak jelek dipakai di luar, jaketan mungkin kayak gitu. Niatnya sih apa? Biar nanti kalau kena hujan tidak kena debu, nggak kena lumpur. Jadi pakaian yang baru itu tidak kotor. Niatnya begitu. Tetapi di tengah perjalanan itu ada orang yang kedinginan, yang hampir saja meninggal apabila tidak diberi jaketnya itu. Nah, sama Sya'ban diberi, ya tentu diberi yang luar, nggak mungkin diberi yang dalam, nggak mungkin. Dilepaslah, dikasihkan. Maka itu jadi balasan yang luar biasa dinampakkan saat sakaratul maut. Maka Sya'ban menyesal, kenapa kok yang lama? Kenapa kok yang lama, enggak yang baru? Oh, yang lama aja balasannya luar biasa, apalagi yang baru. Nah, ini tidak akan nampak, tidak akan terlihat, dan tidak akan kita rasakan saat kita di dunia. Tetapi saat sakaratul maut Allah menampakkan balasan yang luar biasa. Nah, kalau di riwayat yang lain di sejarah Muhammadiyah mungkin kita juga pernah baca bagaimana saat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diuji, dicoba, ada seorang musafir itu datang ke rumahnya nggak punya baju untuk sholat, bajunya kotor, datang ke rumah Haji Ahmad Dahlan. Wahai Haji Ahmad Dahlan, saya pakaian saya kotor, saya belum sholat, mau sholat. Nah, di dalam sejarah itu Ahmad Dahlan buka lemari, silakan dipilih yang terbaik baju ini. Coba kalau kita jenengan mungkin akan kita kasih yang terbaik, apa mungkin yang biasa-biasa saja? Dicoba. Kalau kita ngasih yang ya mungkin yang biasa, yang jelek lah, oh kita pasti ikhlas. Ikhlas yang jelek kita kasihkan. Apalagi yang sering tidak kita pakai, wis pakein gak apa-apa. Tetapi kalau memberi yang terbaru, yang terbaik, ya mungkin berat kita. Ojo iku gak tau tak anggo kok. Ngono.
Tetapi Ahmad Dahlan silakan dipilih yang terbaik. Sengaja orang ini nguji Ahmad Dahlan, diuji, diambillah yang terbaik, mungkin baju batik atau apa itu di riwayat di sejarah itu dipakai 1 hari, 1 pekan, 1 bulan nggak dikembalikan. Ahmad Dahlan nggak nagih, nggak dibiarkan. Maka orang tersebut benar-benar, oh ternyata Ahmad Dahlan ini benar. Apa yang diceritakan oleh orang lain, beliau ini dermawan. Baju yang bagus saya pinjam, tidak pernah diminta. Bahkan Ahmad Dahlan sampai lali, lupa kalau dia pernah ngasih ke orang lain itu, lupa. Nah kalau kita mungkin ya, kita begitu mudahnya melupakan kebaikan orang lain, tetapi kita begitu sulit melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Jadi kalau kita dibantu orang lain, itu kita lupa, gampang lali. Tahu dibantu si A, dibantu si B, dibantu si C, itu lali kita. Tetapi kalau kita pernah bantu orang lain, wah, sulit untuk melupakan. Padahal apa? Kebaikan yang kita berikan ke orang lain segera kita lupakan. Supaya apa? Bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kebaikan orang lain kepada diri kita sendiri, mari kita ingat terus. Untuk apa? Sebagai pengingat supaya kita bisa membalas kebaikan orang lain tersebut. Karena apa? Kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya kejahatan, kejelekan, keburukan juga pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah inilah yang jadi penyemangat motivasi kita. Kalau kita dibantu orang lain, jangan pernah melupakan kebaikan orang lain yang hadir dalam diri ini. Tetapi manakala kita membantu orang lain, segera lupakan, agar kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah inilah teladan contoh yang diberikan oleh Sya'ban. Mari kita budayakan untuk saling membantu, saling menolong, karena bantuan dan tolong menolong itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Penyesalan yang ketiga oleh Sya'ban adalah, kenapa kok tidak semuanya? Kenapa kok cuma separuh? Nah ini suatu hari Sya'ban itu mau sarapan, ada susu sama roti. Di riwayat itu saat mau makan, hadirlah seorang fakir miskin mengetuk rumahnya, mau minta makan. Karena apa? Berhari-hari tidak makan, sudah kelaparan, sangat amat kelaparan. Maka makanan itu, roti itu dibagi 2. Pasti otomatis kalau kita mau makan misalnya, kemudian ada yang minta, ya punyanya itu, maka bagaimana makanan itu kita bisa bagi menjadi 2. Maka Sya'ban membagi makanan itu menjadi 2, 1 untuknya, 1 untuk fakir miskin yang mengetuk rumahnya. Diberikanlah itu. Maka balasan itu dihadirkan oleh Allah saat sakaratul maut. Walaupun cuma separuh, tetapi balasannya luar biasa. Sya'ban menyesal, kok cuma separuh, kok cuma separuh. Nah inilah, setelah Rasulullah menjelaskan kepada istrinya, istrinya ini jadi tertawa bangga. Kalau awalnya menangis takut, ono opo Sya'ban iki sakaratul maut kok malah ngomong kurang jauh, kurang lama, kok separuh, kok yang lama. Tetapi saat Rasulullah menjelaskan itu, betapa bangganya istri Sya'ban punya suami, luar biasa bangganya. Nah ini bisa menjadi contoh bagi kita semua, Bapak Ibu.
Kita bisa belajar dimanapun, belajar kepada siapapun, termasuk para sahabat. Karena apa? Seorang Sa'ban yang warga biasa saja, sampai-sampai Rasulullah mendatangi rumahnya, hadir menanyakan kabarnya. Kalau Rasulullah sudah menjelaskan, maka pasti itu adalah jaminannya surga. Sa'ban manusia biasa, sahabat biasa, kelebihannya tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, tetapi sejarah mencatat, sejarah memberikan contoh kepada kita semua, Sa'ban adalah manusia yang patut kita teladani. Mari kita introspeksi pada diri kita sendiri. Kira-kira kebaikan apa yang sudah pernah kita lakukan? Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan perbuatan kebaikan itu. Bukan berarti mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah pernah kita lakukan dan kita ungkit-ungkit ke orang lain, enggak. Tetapi dalam rangka apa? Untuk menambah kebaikan itu. Mungkin kita lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, enggak apa-apa. Teruslah berbuat baik dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat yang lain, barangkali jenengan sudah pernah baca, pernah dengar, ada seorang perempuan yang mungkin dalam pandangan masyarakat kurang baik, tetapi manakala memberi minum kepada seekor anjing, di riwayat tersebut kejelekan, perbuatan jeleknya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi minum kepada binatang yang betul-betul kehausan, dengan sepatunya ambil air dikasih minum, ini kebaikan. Maka bagi orang mukmin tidak ada kebaikan sekecil apapun, semuanya akan ada balasannya, semuanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Mari kita tingkatkan kualitas diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, karena nanti pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita sendiri. Di dunia ini yang kita hanya hidup sementara, mari kita siapkan bekal yang terbaik. Manakala kita meninggalkan dunia ini, kita sudah punya bekal. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa digambarkan oleh Ibnu Mas'ud, takwa itu seperti kita berjalan di sebuah tempat yang mana tempat itu banyak bebatuan, banyak duri-duri, sehingga apa? Kita berjalannya akan berhati-hati. Siapa yang bisa berjalan dengan baik di tempat yang penuh bebatuan dan penuh dedurian? Tidak ada. Maka takwa itu berarti waspada, khawatir, untuk selalu berhati-hati dalam rangka menyelamatkan diri. Itulah takwa. Mari untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Bisa jadi hari ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, itu adalah balasan dari kebaikan-kebaikan masa lalu yang sudah pernah kita lakukan. Atau bisa jadi berbagai macam permasalahan, berbagai macam persoalan kehidupan yang kita hadapi hari ini, itu adalah ulah dari perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Maka apa yang kita lakukan hari ini bisa menentukan hari esok kita mendapatkan apa. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah semangat motivasi sebagai orang mukmin. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, karena dari pribadi-pribadi yang baik nanti akan lahir sebuah keluarga yang baik. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri, dari pribadi-pribadi kita sendiri. Setelah kita menjadi pribadi yang baik,
maka keluarga kita akan jadi baik karena ada teladan, ada contoh dari diri kita sendiri. Manakala keluarga sudah menjadi baik, maka dalam suatu lingkungan, suatu masyarakat akan tercipta sebuah masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dimulai dari keluarga. Keluarga dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang anak, semuanya Pak memiliki tanggung jawab untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang, setiap pribadi itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagai kepala keluarga. Bahkan sebagai jiwa diri sendiri kita akan diminta pertanggungjawaban. Tangan nanti akan minta pertanggungjawaban, kaki minta pertanggungjawaban, mata minta pertanggungjawaban, hidung, telinga semuanya minta pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Jadi dalam diri ini semuanya akan menuntut apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa menjadikan kita semua menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang baik, nanti akan tercipta keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik akan terbentuk masyarakat yang baik pula. Sekali lagi, itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sesuatu yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang salah, yang kurang benar datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.